Makanya forum ini pada saat ini termasuk somasi terbuka kepada seluruh masyarakat atau unsur apapun. Barang siapa yang memberikan berita hoax, menggiring opini berita-berita yang tidak baik kepada salah satu paslon, terutama kepada Pak Tri. Saat ini kami ingatkan kepada saudara-saudara semuanya, cukup sampai saat ini. Anda ulang sekali lagi, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan undang-undang berlaku di negara ini. Itu somasi kami secara terbuka kepada seluruh elemen unsur apapun yang ada di wilayah Kota Bekasi secara khusus. Forum Advokat untuk Demokrasi yang disingkat FAUD, teman-teman kenal sebagian yang sudah tahu. Saat ini kami lagi sedang menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam pilkada Kota Bekasi ya. Kan besok penetapan ya, besok mau penetapan, tapi saya lihat bahwa kami melihat bahwa masih saja di dalam sebelum masa kampanye ini masih ada berita-berita yang mungkin kita hoax, berita fiktif, berita yang ini lah, yang miring lah, yang menyudutkan salah satu cakada. Nah, kami ingin meluruskan semuanya gitu. Ingin meluruskan, artinya supaya masyarakat juga paham bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh pihak-pihak itu sebetulnya menggiring opini gitu. Jadi hal-hal itu sebetulnya tidak ada, belum ada gitu, tidak ada. Jadi kami ingin menjelaskan masalah-masalah ini dari item per item. Nanti dijelaskan oleh juru bicara kami, Pak Rudi Purba. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Jeffy Ruby Tabubogon. Saya Sekjen FAUD, Forum Advokat untuk Demokrasi, dan ketua kami Pak Aldo Sirait. Pak Aldo Sirait, ketua kami Forum Advokat untuk Demokrasi. Ini jubir kami, Rudi Purba, sarjana hukum. Ini anggota dari Baris Syanturi, sarjana hukum. Bendara kami Dani Roberto Simanjuntak, sarjana hukum. Anggota kami Sakti Panjaitan, sarjana hukum. Endang Supratman, sarjana hukum. Endro Bernard, sarjana hukum. Jadi kami tergabung di dalam Forum Advokat untuk Demokrasi. Dan untuk itu kami akan coba menjelaskan, apa sih yang menurut kami ini yang namanya menggiring opini itu. Jadi kami persilakan Pak Jubir untuk menyampaikan pertama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kita, Bang Jeffrey. Oke, kita mulai. Baik, terima kasih. Tadi sudah dibuka oleh rekan kami, Bapak Jeffrey, terkait dengan adanya situasi-situasi Pilkada Kota Bekasi saat ini, dengan maraknya informasi-informasi atau berita-berita yang kami melihat itu menyebutkan salah satu calon cakada. Jadi seperti sebelumnya bahwa kami dari Forum Advokasi untuk Demokrasi ingin menyikapi bahwa jangan ada penggiringan-penggiringan opini kepada salah satu cakada. Kenapa? Tujuannya supaya Pilkada Kota Bekasi ini dapat berjalan dengan baik, dengan tidak ada unsur-unsur hoax atau unsur-unsur apapun yang menyudutkan satu calon cakadanya. Sehingga apa? Yang menjadi cita-cita kita Kota Bekasi itu menjadi bila perlu menjadi contoh bahwa Pilkada Kota Bekasi itu yang terbaik. Namun ada yang perlu kami sikapi juga terkait dengan adanya isu-isu terkait contohnya adanya pembayaran kelebihan bayar
ada yang terkait KONI, ada terkait alat olahraga, yang mana isu-isu itu setelah kami menganalisa, ternyata itu hanya penggiringan opini yang membuat masyarakat itu menjadi bingung saat ini. Antara benar nggak ini berita? Kan begitu. Jadi setelah kami analisa, ternyata mereka itu menyampaikan berita itu seolah-olah itu sudah terjadi. Padahal itu masih tahapan-tahapan kulitnya saja. Kita harus tahu juga kan mekanisme-mekanisme yang ada di dalam pemerintahan, mulai dari bagaimana seorang kepala daerah itu membuat kebijakan, bagaimana kepala daerah itu menyelenggarakan pemerintahan. Tentu ada tahapan-tahapannya, di mana kalau kepala daerah harus persetujuan daripada anggota legislatif. Setelah itu dieksekusilah oleh kepala dinas sebagai KPA dan dilaksanakan juga oleh PPK. Tentunya itu kan kewenangan-kewenangan yang berjenjang, sehingga setiap ada pun kegiatan itu tanggung jawab daripada kepala dinas. Kepala dinas yang mau melaporkan hasil kegiatan itu kepada pimpinan. Kalaupun ada terjadi kekurangan atau adanya dugaan-dugaan yang menyeleweng, contohnya ada kelebihan pembayaran, tentu ada juga mekanisme-mekanisme yang harus dilewati. Kan begitu, mekanisme itu tuh ada. Apakah itu sudah dilalui? Kan kita juga belum tahu. Pemberitaannya kan tidak jelas. Yang tujuannya pemberitaan itu hanya ingin menunjukkan kepada salah satu sebelah gitu. Ya, salah satu calon saja, sehingga nggak fair dalam pemberitaannya. Seharusnya supaya kita sama-sama belajar juga ya. Kami juga memang perlu belajar, tapi di sini kita marilah sama-sama belajar bahwa kalau kita membuat isu itu lengkap dengan datanya, jangan hanya supaya tujuannya ini karena ada pesanan atau membuat panggung sehingga salah satu calon saling gontok-gontokan yang menciptakan kondisi pilkada Kota Bekasi ini akan acak adul. Itu jadi kami berharap lewat teman-teman semua supaya inilah salah satu kita caranya supaya mendidik, mengedukasi kepada teman-teman yang membuat berita itu. Pakailah berita itu untuk yang baik, bukan untuk memojokkan atau menyudutkan salah satu cakada. Saya rasa itu mungkin ada lagi teman-teman yang mau Jadi begini, oke, menyampaikan. Selanjutnya mungkin garis besarnya teman-teman udah paham ya, garis besarnya. Tinggal dari teman-teman ada yang mau bertanya biar lebih spesifik kan gitu. Lebih spesifik bertanya supaya kami bisa jawab, supaya kami akan jawab gitu. Karena kalau cuma pernyataan kami kan ini kan kurang ini nih kan, kurang menggigit kan gitu, istilahnya kurang menusuk. Tapi kalau sudah mulai bertanya itu kita lebih spesifik, yang dimaksudnya ini siapa dan lain sebagainya kan. Silakan teman-teman lah, siapa yang mau mulai, silakan. Mau nanya gitu? Iya. Ya mungkin saya dulu. Ya. Jadi Bang, jadi gini. Ya. Karena benar kata Abang itu bahwasanya jauh sebelum digulirkannya pesta demokrasi ini incumbent sangat aktif diserang kan gitu. Serang dalam arti kata ya tadi dinas anu yang berbuat ininya disebut-sebut karena dia mencalonkan kan gitu. Nah, sekarang ini yang hari ini terjadi, jadi Faisal anggota DPRD PDIP kemarin menyalurkan program PIP, ya. Saat dia menyalurkan kebetulan ada Mas Tri di samping dia, beredarlah foto itu, dihantamlah sama teman kita yang menuding paslon, bahkan menyeret-nyeret ke Bawaslu. Padahal kan kalau kita ketahui kemarin itu baru tahapan pendaftaran, belum penetapan kan, gitu. Penetapan nanti tanggal 22 gitu. Tapi dalam naskah ngotot dibikin paslon, calon kan gitu. Nah, ini kan calon. Sangat merugikan itu. Nah, Abang sebagai tim begini nanti seperti apa menyikapinya? Gitu. Apakah bikin hak jawab atau bagaimana, atau bikin LP atau bagaimana gitu? Dan banyak sih sebenarnya kalau kita rentet ke belakang gitu. Ini yang hari ini aja nih. Faisal, sekretaris DPC, anggota DPRD menyalurkan program PIP, program Indonesia Pintar. Iya. Digas sama teman kita sendiri, menuding ada deklarasi di momen tersebut. Padahal kita cari tahu dari kader, dari orang dewan, nggak ada. Ayo pilih saya, nggak ada.
kok berani banget dituduh dan naskah deklarasi gitu loh. Nah, abang sebagai lawyerannya apa sikap abang nanti gimana? Ya, mungkin saya jawab ya. Yo. Saya jawab, terima kasih. Ini Bung Yudi ini mengamat. Jadi terima kasih. Kami akan kaji dulu. Oke. Kami akan kaji, kami akan lihat ini ada unsur pidananya enggak. Oke. Tapi kalau kami bisa menyatakan kalau ini ada unsur pidananya, kami akan lapor ini. Kami akan tindak lanjuti. Karena kami melihat juga ada beberapa juga yang menurut kami ini ada sudah ketahuan juga. Ya. Yang Saya potong. Contoh kayak kemarin juga aksi LSM Trinusa. Kita sebut aja dah. Ya. Oke. Aksi LSM Trinusa itu berdasarkan audit BPK. Oke. Kalau kita, abang lebih hukum lebih paham lah ya. Bicara audit, yang kita tahu itu ada kesepakatan tertulis antara BPK dengan Mabes Polri. betul. Yang mana dalam kesepakatan itu pengembalian. Jadi nggak ada hubungannya dengan KPK kan gitu. Betul. Tapi kenapa dia ke aksi bahkan naik di media, siap-siap paslon ketangkep, siap-siap paslon ditetapkan tersangka, siap-siap ini, itu kan sudah pembunuhan karakter. Kalau kita diam sebagai ininya beliau kan gitu contohnya. Nah, apa nih sikap abang? Nah, Menyikapi ini dulu. makasih ya teman-teman ya. Kami sudah mengkaji termasuk juga ada yang dengan gamblang menyebut nama ya. Itu dia. Dengan gamblang menyebut nama. Padahal itu masih dugaan artinya dugaan itu Besar kemungkinan lah. besar kemungkinan belum tentu juga terjadi kan gitu. Nah, tapi mereka berani menyebut nama. Ini kami jujur aja beberapa hari ini kami sedang kaji dan kami lihat apakah ini bisa kita laporkan. Ada unsur pidananya atau tidak? Ada unsur pidananya tidak. Kalau ada unsur pidananya kami laporkan. Karena kami melihat bahwa ini sudah nggak fair lagi nih. Kenapa kami ingat nggak fair? Ini ada namanya penggiringan opini. Penggiringan opini. Opini ini kayaknya sudah digiring gitu. Bahwa calon tertentu itu adalah ini koruptor kan gitu. Ini kan digiring gitu. Jadi demo-demo itu kan menggiring ini. Jadi inilah yang artinya kami melihat dan kami coba di forum advokat bekas forum advokat untuk demokrasi ini kami mengkaji dan melihat kalau ini kita lihat emang sudah istilahnya unsurnya memenuhi unsur pidana, kami akan laporkan. Kami akan siap laporkan. Ya, mungkin ditambahkan lagi Pak Tuan. Oh ya, jadi memang setiap ada berita yang menyangkut terkait Paslon Tribudio, semuanya kami semuanya. analisa setiap perkembangan berita, terutama kepada Pak Tri dan Bobi ini. Kami analisa satu demi satu, termasuk tadi yang disampaikan Bapak tadi masalah pengembalian. Kenapa Pak Tri yang disuruh mengembalikan? Yang menerima siapa? Ya, harusnya siapa yang menerima yang mengembalikan. Contoh saya kasih ke Bapak nih, ternyata itu salah ngasih. Ada bilang itu harus dikembalikan. Kok saya yang disuruh mengembalikan? Harusnya Bapak yang mengembalikan ke saya. Inilah kadang-kadang teman-teman kita media ini, yang media itu kan terkenal kalau nggak bodoh ya pintar. Kalau biasa-biasanya nggak terkenal memang. Nah itu bukan media ya. Jadi kalau memang mau terkenal antara dua aja Pak, kalau teman-teman media menurut saya. Kalau nggak bodoh sekalian ya pintar sekalian. Nah kalau mau terkenal. Jadi saya melihatnya di situ. Teman-teman media dia tidak memahami mekanismenya seperti sampaikan rekan kami tadi. Tahapannya apa? Kenapa langsung dituduh bahwa di situ ada korupsi? Tapi memang yang paling enak itu menuduh incumbent. Karena yang belum Kan lebih seksi itu dia Bang. Dia tidak ada yang mau disorotin gitu. Dan perlu kami tegaskan di sini ya kepada rekan-rekan semua dan terutama kepada masyarakat Kota Bekasi. Kami sudah inventarisir semua tahapan-tahapan yang dituduhkan melalui media dan berkomunikasi langsung dengan Pak Tri langsung. Beliau sudah memastikan tidak akan pernah ada satu hal yang dia lakukan yang seperti yang dituduhkan media ini. Dengan itulah kami berani menyampaikan ini kepada masyarakat umum melalui media yang ada saat ini. Itu penegasan. Baik Bang ya. Yes, silakan. Banyak apa? Banyak. Sebenarnya hampir mirip lah. Ini sama paslon juga. Artinya ada paslon lain juga. Langsung aja. Ini mantan Kadis Sipil. Ini kan terkait temuan BPK juga.
yang ada dugaannya penyelewengan 7 miliar. anggaran sampai 7 miliar ya kan? Dengan nilai proyek 60 miliar. Nah, di sini bicara tadi kalau pasangan Tri ini kan jelas-jelas tidak melakukan pasangan. Nah, kalau yang Bukan pasangan Pak Tri, Iya. Pak Tri. Pak Tri, Ini kan Pak Tri. pasangannya masih baru datang, Pak. Juga salah. kalau hari ini paslon di sini ini yang bersangkutan langsung dengan apa yang dilakukan terkait pekerjaan dia sebelumnya, yaitu sebagai kepala dinas pendidikan. Artinya apakah nanti pihak tim hukum ini akan melakukan kajian-kajian juga terkait temuan BPK yang ada di Dinas Pendidikan. di dinas pendidikan yang Kadis yang lo. mantan kadisdik ini, ya, Ya. ya ini perlu disikapi juga kan gitu kan. Ya. Artinya apa, seperti apa kan. Jadi saya jawab yang itu, Mas. Terkait dengan calon-calon yang lain, bahwa ada pun berita-berita seperti itu, kami kan tidak bisa serta-merta langsung menganalisa itu kalau si calonnya sendiri tidak ada berkomunikasi dengan kami. Nanti kami serba salah. Kapasitasmu apa itu? Kan begitu. Jadi kami mau menganalisa itu ketika sama juga kalau memang mau kita analisa, sama juga tahapan-tahapannya sudah dilalui belum? Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh si pelapor tadi, bahwa dia sudah melihat nggak bahwa dari kepala daerah yang sudah persetujuan dari anggota dewan dalam melaksanakan pengelolaan daerah, yang mana kan pelaksanaan tugas adalah kepala dinas. Kepala dinas kan mempunyai kapasitas menjadi kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran itu adalah turunannya PPK. Dari PPK itu pelaksanaan ke bawah. Kalaupun terjadi kelebihan bayar, contohnya, kalaupun terjadi sesuatu di sana, tentu mereka dulu yang menyelesaikan. Kalau kelebihan bayar tadi, nah ketika kemudian kelebihan bayar tadi, apa yang harus dilakukan? Ada rekomendasi dari BPK. Ya. Sifat rekomendasi itu apa? Balikin. Kalau diperintah suruh mengembalikan, loh, bagaimana cara mengembalikan? Dan bukan serta-merta juga ke wali kota yang harus mengembalikan. Karena apa? Penggunaan anggaran ada, PPK ada, dan sudah tersalurkan. Bagaimana dengan yang menerima, si kontraktor contohnya? Tentu kan ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Apakah itu sudah dilalui? Jangan juga kita membuat berita serta-merta harus ditangkap, harus begini, tanpa dia menjelaskan. Prosedur-prosedur ini sudah dilalui. Jadi jangan membuat bingung, membuat gaduh di masyarakat yang nantinya akan membuat kacau balau Pilkada Kota Bekasi. Itu yang kami harapkan sebagai forum advokasi untuk demokrasi. Kami selalu mengatakan kritisi saja masalah visi dan misinya. Masalah hukum, kenapa jauh-jauh hari nggak dia keluarkan? Kalau jauh-jauh dari hari dia sampaikan itu, tentu saat-saat ini sudah bisa penilaian dari APH, aparat penegak hukum. Kenapa saat-saat yang begini, saat-saat yang akan adanya pilkada ini dimunculkan? Jadi seakan-akan ini pesanan panggung yang dibuat oleh orang yang untuk merusak suasana pilkada Kota Bekasi dengan cara membunuh karakter salah satu calonnya. Jadi terkait tadi kalau ada kepala dinas yang itu, kami juga menilai, saya rasa itu juga belum dilakukan. Kalau ditanya siapa yang membuat berita itu, sudah tahu nggak ini proses dilakukan? Tentu mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Kalau dia tahu itu, dia akan terangkan pada saat dia menaikkan berita ini bahwa sudah diperiksa ini, sudah dilakukan ini. Tentunya kalau dengan cara-cara seperti itu, ya monggo. Dan kita tahu juga saat situasi sekarang, jelas APH menunda semua kegiatan terkait dengan tindak pidana yang ditujukan kepada Cakada. Itu terkait sama pasalnya ada kan itu Pak? Ada. Ada ketentuannya kan? Ada. Apa pasalnya? Itu yang kita perlu. Pasal itu Pasal berapa, nomor berapa, sanksinya apa gitu. Artinya Untuk penundaan. Itu penundaan. itu sudah lama kebijakan daripada Itu dalam bentuk apa kan? Apakah memorandum atau apa? Kan soalnya kan gini kata Trinusa itu kan ini kuasanya sekarang kenapa nggak lebaran ditunggu? Nah, itu buat jawab itu sebelumnya. Jadi saya pikir gini Mas itu tadi Mas, karena saya bilang tadi media ini kan pengen terkenal bisa juga. Iya Nah, Pak. tapi yang saya minta masukan, maksudnya kita
biar tidak tergiring satu, kita berafiliasi juga salah satu paslon. Kalau- kita bikin ini aja sama rata. Nah makanya dari ketentuan kita di HPH ada penundaan karena sini lagi kontestasi kan. Nah instruksi ini dalam bentuk apa? Kan dalam bentuk undang-undang atau apa? Biar edukasi masyarakat. Itu kebijakan daripada Ketentuan berapa? Apa kebijakan? ini kebijakan KSB dari apa kan? Gini. Ini kan kita bicara konteks pilkada ya. ya. Nah, kemarin ada aksi LSM Trinusa. Bicara temuan BPK, itu ada 5 dinas SKPD yang digaungkan sama Daryanto, fraksi Golkar di rapat paripurna. 5. Kalaulah mau dipersoal, kenapa nggak 5-5-nya? Kenapa hanya dispora? Ya kan? Nah, saat dia mempersoal dispora, kenapa menyebut Patri calon. dan diseret dia sebagai calon? Kan gitu. Nah, konteks abang hadir di sini mengundang kita ini kan untuk pilkada. Oke? Nah, itu sudah real. Bahkan rekam jejak digital pun bisa kita buktikan. Nah, abang menyikapi ini tuh sebagai tim kuasa hukum beliau, apa langkah ke depan gitu? Apa melaporkan dia atau bagaimana? Satu. Poin kedua, tadi kata si Galip, saya paham arahnya. Jadi dalam ini undang-undang berapa, tahun berapa, nomor berapa, sanksinya apa, kita sebutkan dalam naskah gitu loh. Boleh nanti Kalau kita ininya, atau bikin rilisnya gitu boleh. Nah, rilisnya boleh. Gitu. Tapi kalau terkait dengan kebijakan yang diambil itu kita sudah secara umum orang sudah mengetahui dan itu secara publik juga disampaikan oleh aparat hukum untuk menyampaikan itu. Nah, kalau masalah tadi kita harus kenapa kami mengadakan acara Sabtu ini? Karena kami mau melihat dulu secara, karena mereka menyampaikan kan secara sosmed juga, sehingga kami mau mengkantor itu bahwa laporan-laporan yang mereka sampaikan itu, berita-berita yang disampaikan itu tidak mendasar, sehingga kami sebagai forum advokasi untuk demokrasi mengingatkan nanti, supaya janganlah membuat berita yang tidak mendasar, tidak ada bukti-bukti yang kuat, yang hanya tujuannya untuk mencelakakan atau mencederai satu orang gitu. Abang percaya nggak tembok bisa berbisik, rumput bisa bergoyang, apa bisa bicara? Itu digerakin paslon juga bang aksinya. Nggak usah panjang lebar. Berita itu tidak berdasar. Bisik nggak oleh punya. Media itu kan membuat berita kayak kemarin itu karena ada aksi di KPK. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan di KPK itu sebagai bentuk perilaku hoax? Yang artinya mungkin dari kajian hukum itu bisa dilakukan sebuah langkah pidana atau bagaimana? Karena kan aksi yang dilakukan di KPK itu kan mungkin tadi kurang lengkap, datanya nggak ada, tapi tiba-tiba langsung menuju ke pada salah satu paslon tuduhannya kan gitu kan. Padahal kan yang dianggap kelebihan bayar itu adalah pihak dinas, sementara tidak ada hubungannya dengan paslon. Bahkan menyatakan batal kata dia gitu. Makanya saya menanyakan bahwa apakah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang di KPK itu bisa dikatakan sebagai perilaku hoax, yang artinya bisa menuju pada langkah-langkah tindakan laporan pidana. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang ini baru pertanyaan cerdas ini. Memang tidak ada aturan atau larangan pun siapapun orangnya bisa melaporkan apa yang diketahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan siapapun. Bapak ini kenapa sih? Aku udah bapak aja mesti dari dulu. Bapak coba. Ya kan? Sirain juga Pak. Jadi gini, maksud saya tidak ada larangan kepada siapapun ya mau melaporkan yang dia ketahui sebatas laporan itu bahwa benar adanya. Pertanyaannya, benar nggak ini adanya yang dilaporkan? Kalau dia tidak benar apa yang dilaporkan, kami akan memproses hukum dia secara aturan dan undang-undang berlaku negara. Makanya forum ini pada saat ini termasuk somasi terbuka kepada seluruh masyarakat atau unsur apapun. Barang siapa yang memberikan berita hoax, menggiring opini berita-berita yang tidak baik kepada salah satu paslon, terutama kepada Pak Tri. Saat ini kami ingatkan kepada saudara-saudara semuanya, cukup sampai saat ini. Anda ulang sekali lagi, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan undang-undang berlaku di negara ini. Itu somasi kami
secara terbuka kepada seluruh elemen unsur apapun yang ada di wilayah Kota Bekasi secara khusus. Jadi sekarang menambahkan, jadi Forum Advokat untuk Demokrasi kami tidak untuk menayangkan somasi satu persatu. Tapi pada saat ini kami nyatakan bahwa kami somasi secara terbuka. Kami somasi secara terbuka saya lagi kami kepada teman-teman yang melakukan penggiringan opini yang menyebabkan kerusakan nama baik seseorang atau karakter assassin kan gitu, pembunuhan karakter kan gitu. Nah ini kami dengan ini akan terus melihat dan memantau dan siap melakukan pelaporan terhadap oknum-oknum yang melakukan karakter assassin susah sekali Itu kita mau dibuat ya. gitu ya, saya rasa gitu ya. Ada lagi sebelah sono ya. Den. Jangan banyak ngomong, banyak. Ya, jadi dia diwawancara ya. Jadi itu tadi ya, bahwa adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini itu kalau kami menduga itu banyak atas permintaan atau titipan-titipan yang mau merusak suasana pilkada Kota Bekasi. Jadi untuk itu kita bersama-sama harus mengawal pilkada Kota Bekasi itu harus berjalan dengan tertib. Kalau mereka berdalih bahwa itu hak demokrasi kami untuk menyampaikan, sah saja. tapi hak kami juga untuk memproses itu. Kami juga. Jadi mereka punya hak, kami juga punya hak. Artinya ketika mereka menyampaikan ketemu di tengah gitu. kalau mereka menyampaikan Sesuai undang-undang berapa sih kan masyarakat Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapat dan berhak gitu. Itu sah dan dilindungi undang-undang. Persoalannya ketika dia menyampaikan sesuatu itu ternyata tidak terbukti, itu akan mendapatkan efek sanksi atas perbuatannya. Jadi setiap perbuatan itu ada sanksinya. Kalau menyalahi aturan tentu ada aturan juga yang mengatur supaya dia itu ada unsur pidana atau tidak. Jadi demikian teman-teman semua, bahwa kita sepakat ya bahwa Kota Bekasi harus aman dan tertib dalam pelaksanaan pilkada. Mari kita kawal bersama-sama, jangan ada pembunuhan karakter salah satu calon. Siapapun calonnya silakan kita kritisi visi dan misinya. Demikian dari kami. Sekali lagi. Saya Bayu Wang. Ketika teman-teman wartawan memberitakan satu kejadian, tadi kan kita kritisi si pelakunya. Iya. Ya. Kalau kita dari sisi jurnalisnya, kita menulis kan berdasarkan fakta yang ada. Ya. Ketika si A berdemonstrasi di sana, apalagi si A ini berstatement. Iya. Oke? Ya kan? Masalah pelaporan itu isinya ada apa enggak, bahkan kertas kosong yang dikasih ke APH saya nggak tahu gitu Pak. Ya. Tetapi dia menyatakan bahwa ABCD, nah kita menuliskan hal itu atau memberitakan hal itu. Nah, apakah juga hal itu salah di mata hukum itu? Mungkin gini, kalau selama yang ditulis itu fakta adanya, tinggal kita melihat lagi yang disampaikan oleh si sumber informasi tadi benar atau tidak. Berarti yang bermasalah sumber informasinya, bukan tulisannya yang bermasalah. Itu yang saya tanya. Ini jelas. Sumber informasi. Kalau saya berbohong, Anda tulis, Anda nggak salah, saya yang salah karena saya berbohong. Memberikan informasi bohong. Nah, sama. Kita kasih penerangan juga nih ya. Iya. Bukan ngebela diri, tapi emang kita harus ngebela diri. Iya Kak, Bukan seperti dalam Bapak tadi bilang, pasal ini sudah menyatakan tidak bersalah. Kan aku juga tidak menerangkan bukti. Gitu. ya, Oke? ya, Ya. Gitu. Jadi maksud saya, ketika seorang wartawan menuliskan sesuatu kejadian, orang yang sebagai narasumber, ya, apa itu salah bukti tadi kan sudah dijawab. Ya. Yang salah adalah yang menyampaikan. Terima kasih. Satu lagi, ketika ada di KPK, kita sama-sama mendengar itu video, mereka cuma menyampaikan aspirasi, bukan membuat laporan. Itu bukan berlaporan, menyampaikan aspirasi di depan KPK. Nah, kalaupun ada menerima yang menerima itu, tentu setiap APH wajib siapapun yang akan di situ dia akan terima.
mau apapun diterima, persoalan ditindaklanjuti nanti ketika sudah alat bukti. Gini Bang, saya lanjutin obrolan sahabat saya tadi gini loh. Kalau dalam dunia jurnalistik, selama kita mengembangin apa yang disampaikan si narasumber, kita yang kena sebagai wartawannya, oke? Tapi kalau kita mengembangin apa yang disampaikan narasumber, ya si narasumber. Kalau dalam sebuah pemberitaan, nah ini ada berita terkait PIP tadi nih, ya kan gitu. Nah, kehadiran Mas Tri di situ bisa jadi sebagai ketua DPC, walau di pilkada jadi sebagai paslon, kan gitu. Nah, digiring dalam naskah calon wali kota gitu loh, deklarasi memanfaatkan PIP, program PIP kan gitu. Nah, itu kan narasi-narasi yang digiring sama si jurnalis, sama si wartawan. Pertanyaannya ada nggak? Ada bukti? Nggak. Pertanyaannya ada kalimat diduga? Nggak ada. Selama tidak ada diduga, berarti dia sudah memastikan itu gimana itu? Dan menyatakan kayak seolah-olah dia paham itu deklarasi. Pilih sama dia atau nggak ada. Bang bisa minta Ini mau diskusi ini. minta lift. Ada Bang Rubi di Iwo tuh. Enggak, saya soal nulis itu. Iya. Saya nulis soal itu. Jadi Iwo. Karena saya lihat itu calon wali kota dia. Kita lo mau diskusi jurnalistik atau mau press con nih? Langkah untuk hukumnya apa? Itu kan narasi yang dibikin gitu loh. Saat ini belum ada penetapan dia sebagai calon, Mas. Sampai saat ini. Iya, dia belum calon. Belum. Tapi di calon wali kota gitu. Belum. Karena penetapan belum. Kan penetapan dia, mana tahu dia ada lulus kesehatan. Bakal calon. Ya tapi gue nggak menggiring itu seorang memanfaatkan. Karena saya lihat itu kan sosok seorang calon wali kota waktu itu. Di ini Jabar. Jadi begini. Ini Jabar. Ini Jabar. Oh, kalau itu ada narasi-narasi yang Iya, udah bakal duduk paling dulu. makanya ini mau diskusi jurnalistik atau Bukan press con. Kan begitu pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini menyikapi berita-berita yang menyudutkan salah satu paslon. Nah, kalau tadi terkait tadi bahwa kalaupun itu dikatakan calon wali kota belum tepat, karena masih memenuhi persyaratan dulu, melengkapi persyaratannya, analisa daripada panitia, baru nanti tanggal 22 baru dikatakan dia menjadi calon. Nah, kalau saat ini dia dikatakan calon, kurang pas, kurang tepat. Iya, makanya saya ulang lagi nih, Din, saya bualan nih, Din. Mendingan 2 jam lalu disono gitu ngobrol. Ini bicara hukum, langkah hukumnya apa ke depan, gitu loh, Din. Ya. Iya karena, Din, dengerin Den. Dia puasa Bang. Ini Jabar ya, ini di Jabar nih Den. Ada beritanya hari Sabtu. Ngobrolnya sama Iwan. Ada beritanya hari. Ya. Kemarin Pak Isal anggota DPRD gelar pembagian PP, ya, digiring sama si Iwan ini paslon, oke, dalam narasi, bahkan ada kata deklarasi, kampanye bukan deklarasi, memanfaatkan. Kan belum kampanye sih kan? Padahal itu, bahkan KPI juga belum menetapkan. Ya dong, harusnya juga di narasi bakal calon bukan calon. Artinya gini. Nah, itu langkah abang gimana? Gini Mas, kita juga bisa melihat lah. Oke. Kalau hal-hal seperti itu kan tidak terlalu bagaimana lah. Kalau itu kan ibaratnya pintar-pintarnya media lah merangkai kalimatnya. Tapi yang paling kami sorotin adalah kalau sudah calon kami dituduh melakukan satu tindak pidana, kami tidak terima. Padahal itu tidak dilakukan. Kalau masalah perbuatannya dia berkunjung ke sana bahwa itu seolah-olah dia untuk kampanye, ya itu bagian daripada dinamika perjalanan proses politik inilah, saya pikir juga Pak terlalu lah. Jurnalistik kan nggak bisa dipidana. Jadi ya justru saya bilang kan itu jawaban saya Bang barusan. Jadi gini, artinya teman-teman biar yang paling masalah sedikit lagi saya bilang, selama hanya kunjungan-kunjungan hanya menyebutkan dugaan-dugaan bahwa ini adalah pelanggaran daripada proses itu, kami tidak terlalu mempermasalahkan, tetapi kami hanya mempermasalahkan akan memproses siapapun orangnya jika dia sudah berani menuduh salah satu calon terutama Pak Tri sudah dituduh melakukan sesuatu tindak pidana yang belum tentu pernah, baik si wartawan yang menggiring siapapun. kan Kan jelas dari siapapun. Jadi kalau ini mohon maaf teman-teman, kalau tadi kan artinya kita juga kan punya hak jawab ya. Betul ya? Betul ya. Jadi artinya kalau
kalau kita udah ada hak jawab tapi masih diperintir juga, baru itu beda kan gitu. Iya. Nah, jadi saya rasa ini lah, kita landai-landai aja. Ya landai kan bicara hukum kan gitu. Nah, jadi kita bicara hukum itu seperti itu juga, Bo. Hukum itu jadi masuk gini, Bo. Nah, jadi artinya kalau kita punya hak jawab, setelah di hak jawab, setelah itu diberitakan lagi kan, betul nggak? Ya. Nah, setelah itu tapi masih disehong-sehongkan lagi, baru kita akan membuat laporan. Ini penegasannya, membuat laporan. Jadi intinya gitu. Jadi kami di sini tidak bukan untuk ini ya, bukan untuk membenar-benarkan sesuatu, tapi artinya kalau hal-hal yang emang tidak dilakukan seseorang, tapi dikatakan dilakukan seseorang, kami seperti dikatakan tadi Pak Ketua kami, bahwa kami akan melakukan pelaporan. Gitu. Pelaporan itu tegas kami katakan, kami akan melakukan pelaporan. Apalagi kalau sudah melanggar undang-undang pidana, melanggar pidana, gitu. Dan unsurnya juga masuk, baik undang-undang ITE, baik 314, 313, 312, kan gitu. Baik fitnah di muka umum, itu akan kami laporkan. Begitu. Mungkin gitu teman-teman. Bang, ada ini nggak Bang? Berarti tindak lanjut setelah ini berarti akan adanya, setelah dianalisa berarti akan adanya laporan ya? Nah, untuk saat ini Pak ada dugaan ke arah kesana. Saya pikir begini Mas, ya kita ini kan bukan hanya pelaporan itu menjadi solusi akhir daripada setiap permasalahan. Dengan forum, dengan hari ini, somasi terbuka kami hari ini yang sudah berlalu akan kami maafkan. Kami hanya mengingatkan jangan diulangi lagi. Itu aja, ya. Jadi bukan sure lah, kan gitu kan. Jadi saya pikir ini kita memberikan edukasi hukum lah kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin selama ini mereka berpikir tidak akan ada kontra daripada yang selama ini mereka lakukan. Maka mulai saat ini kami hadir ada untuk Pak Tri jika ada melakukan penyebaran hoax kepada beliau. Yang sudah berlalu silahkan, mari kita lupakan. Ke depan mari kita beritakan dengan berita-berita dengan yang baik. Itu aja himbauan. Visi dan misi. Dari undang kami, pertama kami mohon maaf jika ada penyampaian kami yang terlalu maju atau kurang pas di hati rekan-rekan semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita berkesinambungan. Mohon diberitakan dengan seutuhnya dan sebenarnya. Terima kasih undangan ini sudah hadir pada saat ini. Ya mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.